terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah eh, pendugaan parameter, yang kedua adalah uji hipotesis. Pendugaan parameter itu kalau kita katakanlah mempunyai data, kemudian dari data itu kita uh, mencari parameter yang diperlukan. Nah, dari data sampel kita bisa menentukan suatu distribusi dari data tersebut. Nah, setiap distribusi mempunyai parameter. Secara umum parameternya adalah simpangan baku dan variansinya. Nah, apakah untuk menentukan parameter ini bisa diduga ya dengan suatu nilai tertentu. Misalkan, oh ya parameter rata, oh rata-ratanya sama dengan 10 dengan simpangan baku 2,5, misalkan seperti itu. Ya, itu menduga gitu. Nah, kadang-kadang dugaan kita itu benar atau salah, bisa jadi benar atau bisa jadi salah. Nah, untuk mengecek dugaan kita itu benar atau tidak benar, maka digunakan yang metode disebut dengan uji hipotesis. Ya, nah sekarang kalau secara formal saya definisikan apa itu uji hipotesis. Oke, nah suatu uji parametrik, uji parameter ya adalah penjelasan mengenai parameter yang tidak diketahui. Dan dinyatakan dengan hipotesis nol. AO. Oke. AO theta anggota omega. Aduh, salah lagi. Sorry. Omega kecil dulu. Theta anggota omega anggota ruang sampel. Itu ya. Dan pernyataan tandingan adalah hipotesis alternatif. Katakanlah HA. Jadi HA itu theta bukan anggota omega. Oke ya, jadi kita akan menguji parameter yang tidak diketahui apakah dugaan kita itu benar atau salah. Itu ya, jadi apakah kita menolak H0 atau kita menerima H0 gitu. Nah,
Contohnya kalau saya sederhanakan, contohnya begini. Contoh katakanlah saya punya variabel acak X, ini berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan sigma kuadrat sebagai varian. Gitu. Nah, theta ini himpunan dari mu sigma kuadrat. Itu ya, dengan katakanlah minta hingga sampai mu-nya, sampai tak hingga sigma kuadratnya lebih besar dari nol. Tuh. Nah, jika mu dan sigma kuadrat tidak diketahui, maka H0-nya saya nyatakan sebagai mu kurang sama dengan mu nol, sigma kuadrat lebih besar dari nol. Nah, ini mu nol itu suatu nilai tertentu ya. Sedangkan hipotesis alternatifnya berarti lawannya mu lebih besar dari mu nol dengan sigma kuadrat lebih besar dari nol. Nah, kalau sigma kuadrat sama dengan sigma nol kuadrat atau sigma kuadrat diketahui. Kalau ini berarti hipotesis nolnya mu sama dengan mu nol, sedangkan hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan mu nol. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Nah, di mata kuliah ini saya tidak akan membahas misalkan contohnya suatu lampu sampel gitu ya, diuji coba di laboratorium, diambil 10 lampu, kemudian dinyalakan dan dimulai dengan waktu yang bersamaan dan ditunggu dia padamnya berapa lama. Dari 10 lampu ada yang padamnya 1.000 jam, ada yang 1.001 jam, 1.005 jam, dan seterusnya. Maka rata-rata usia lampu disimbolkan adalah 1.000,2 jam. Katakanlah itu. Itu kan dari sampel. Nah, kemudian dites, diuji. Apakah benar untuk populasi lampu ya yang sejenis ini mempunyai rata-rata seperti itu? Maka diuji dengan hipotesis H0. Itu ya. Nah, yang harus jadi perhatian atau menjadi kehati-hatian kita, ada kalanya kita salah mengambil H0. Kalau salah mengambil H0, harusnya H0 kita terima, bisa menjadi H0-nya kita tolak. Atau sebaliknya, bisa jadi kita salah mengambil H alternatifnya. H alternatif yang harusnya kita terima, justru kita tolak. Nah, ini yang di dalam statistik itu disebut dengan kesalahan tipe 1 atau kesalahan tipe 2. Jadi kalau saya misalkan punya ini H0, oh ya, ini H1, oh, ini H0, ini H1, tuh. Nah, di sini katakanlah benar, tuh. Yang benar apa H0 atau H1? Kalau H1 H0-nya benar, H1-nya nggak benar gitu ya. Nah, di sini katakanlah kita terima H0. Jadi kalau H0 benar, maka kita terima
H0. Nah, kita melakukan hal yang benar. Nah, yang jadi masalah, yang benar H1, ya, yang benar H1, tetapi yang kita terima H0. Nih, yang terima H0, yang benar H1. Nah, kalau ini kita sebut dengan kesalahan tipe 2. Sebaliknya di sini, yang benar H0 itu ya, yang kita terima H1. Tipe 2 tadi, sorry. Tipe 2 tadi yang benar H1, yang kita terima H0 gitu. Sorry ya, kebalik ya saya. Sorry, baca ini yang benar. Yang benar H1. H1-nya benar, kita terima H0. Salah, tipe 2. Nah, sekarang kalau yang benar H0, tapi yang kita terima H1, berarti ini kesalahan tipe 1. Yang benar H1, kita terima H1. Ini benar, gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan uji hipotesis ya, makanya harus hati-hati menentukan apakah kita tolak atau kita menerima A0 ya. Karena kalau kita salah bisa jadi kita membuat kesalahan tipe 1 atau kesalahan tipe 2 sehingga kesimpulan yang diambil tidak layak untuk diterapkan. Itu. Oke ya, nah kita harus hati-hati untuk memperhatikan jenis kesalahan ini. Nah, selanjutnya eh, kita mengenal yang namanya UMP, Uniform Most Powerful Test. Ini Uniform Most Power Test. UMP gitu ya. Suatu uji lambda, ujinya ya, ini katakanlah uji, kita sebut lambda untuk menguji H0. Katakanlah anggota subset, subset dari omega. Tadi salah ini udah subset nih. Nah, sorry. Nolnya ini berarti ini anggota, ini subset. Tuh, ini juga subset. Oke. Melawan HA, yaitu kita bukan anggota omega, subset dari ruang sampel. Disebut lambda ini disebut UMP berukuran alfa jika dan hanya jika untuk setiap ini uji lain dengan ukuran kurang sama dengan alfa,
maka lambda ini lebih besar dari lambda bar. Kalau saya tulis gitu ya. Yang pertama, maksimum dari eta anggota omega subset dari omega, fungsi uji lambda theta sama dengan alfa untuk lambda berukuran alfa. Kebal, ini enggak. Ngapain mesti ditulis ya yang ini? Sorry, nggak perlu lah. Ngapain mesti saya tulis ini? T lambda ukuran lambda gitu aja. Nggak perlu. Kan sudah di atasnya sudah ditulis, sudah diketahui. Oke. Yang kedua, kalau ada uji lain, katakanlah gamma lambda ini kurang dari gamma lambda itu untuk setiap theta. Ya. Nah, ini sama saja kita mengatakan bahwa UMP itu sejenis infimum ya kalau dianalisis real. Nah, yang menjadi ukuran kedua untuk menguji uji hipotesis ini, apakah uji hipotesis ini bias atau tidak? Bias itu menguji yang harusnya diuji. Jangan-jangan dia itu bias. Bias itu artinya dia menguji yang seharusnya tidak diuji. Jadi untuk mengecek apakah dia bias atau tidak bias, nah maka kita definisikan dulu apa itu uji hipotesis yang disebut uji tak bias. Uji tak bias. Suatu uji, katakanlah lambda, berukuran alfa disebut tak bias, disebut uji tak bias, jika dan hanya jika satu sama dengan UMP tadi, maksimum dari theta anggota omega subset dari omega, dari fungsi uji ini, katakanlah alfa, karena dia berukuran alfa. Dan yang kedua, fungsi uji ini lebih besar alfa lebih besar alfa, ini theta, benar gitu ya, untuk setiap omega yang bukan anggota ini. Nah,
UMP yang tak bias disebut UMU. Jadi uniform, uniformly most powerful unbiased test. Ya. Atau dengan kata lain, uji lambda di uji hipotesis lah, sorry. Uji hipotesis lambda disebut berukurannya, sorry. Disebut ini berukuran dulu. Lupa nulis. Nah, berukuran alfa disebut UU jika dan hanya jika satu berarti maksimum dari theta anggota omega subset ruang sampel dari fungsi lambda ini sama dengan alfa, artinya berukuran alfa. Yang kedua, umfunya dulu ya, berarti ini sekarang tak biasnya. Nih, UMP dulu, UMP ini untuk setiap theta yang bukan anggota omega. Jadi tak bias, nih. Jadi ini ukuran alfa, ini tak bias. Kemudian yang ketiga itu uniformly powerfulnya ini lambda bintang theta kurang dari lambda theta untuk setiap theta dan anggota ini yang memenuhi 1 dan 2. Nah, salah satu pendugaan yang kita kenal kemarin adalah menggunakan metode dugaan likelihood. Ya, atau likelihood atau fungsi PDF-nya. Nah, sekarang kita definisikan yang namanya
eh, rasio likelihood. Misal L omega topi adalah fungsi maksimum likelihood terhadap theta anggota omega ini dan L omega topi adalah fungsi maksimum likelihood terhadap anggota omega. Jadi lebih besar. Nah, lambda itu rasio dari L omega topi dibanding L omega topi itu disebut rasio likelihood. Nah, karena ini membandingkan dua fungsi likelihood, untuk yang satu likelihood fungsi anggota gamma, yang satu fungsi likelihood untuk gamma komplement. Jadi membandingkan antara A dan A komplement gitu ya, kalau kita bekerja dengan himpunan. Nah, secara umum ada yang disebut dengan general test general likelihood ratio test. General likelihood ratio test atau GLR. Nah, kalau misal Y1, Y2 sampai YN ini sampel dengan fungsi likelihood-nya katakanlah L ta Y anggota omega.
lambda yang didefinisikan sebagai lambda Y itu ya, ini sama dengan maksimum, sorry, tetanya dulu lupa, maksimum dari theta anggota omega L theta Y dibagi dengan maksimum theta anggota keseluruhan L theta Y. Syaratnya, kriteria menolak H0-nya, kriteria menolak H0. Uji GLR berukuran alfa akan menolak H0 jika dan hanya jika lambda Y kurang dari K, di mana K ini ditentukan dari probabilitas lambda Y kurang sama dengan K sama dengan alfa. Nah, dari uji ini adalah uji membandingkan likelihood dari suatu fungsi, dari sampel sama dari populasi, gitu ya, sampel populasi, gitu, membandingkan itu rasio. Jadi semakin logikanya semakin besar, berarti kan antara sampel dan populasinya kan nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalnya sampelnya 10, populasinya 100, dibanding dengan kalau sampelnya 10, populasinya 1000, gitu kan memberi hasil yang 10/100 itu selalu lebih besar. Gitu ya. Jadi kalau logikanya lambdanya itu besar, rasionya ya lambda benar, ya benar lambdanya besar, itu berarti kan makin mendekati, makin baik. Tetapi tentu saja perlu disusun kriteria apakah ini baik atau tidak itu ketika lambda mulai berapa. Ketika lambda kecil sekali misalnya 0,000, apakah itu bagus? Ya tentu saja enggak ya, karena kalau sampelnya kecil populasinya sangat besar, maka lambdanya kecil. Kalau lambdanya kecil berarti kesimpulannya kemungkinan akan meleset ya. Nah, kembali ke contoh tadi kita bicara mengenai lampu. Jadi kalau lampu diuji, sampel lampu diuji, katakanlah mempunyai rata-rata 10 dengan simpangan baku 1. Berarti lampu itu yang usianya 1000 ya tadi, 1000 dengan simpangan baku rata-rata umurnya 1000 jam dengan simpangan baku katakanlah 1 gitu ya. Maka lampu itu yang paling pendek umurnya itu adalah 999 jam. Sementara yang paling panjang adalah 1001 jam.
Nah, rata-rata antara sekitar 1.000, jadi ke kiri satu, ke kanan satu, ini yang kita sebut sebagai selang atau interval dugaan. Jadi kalau saya punya gini, ini mu, nah ini panjangnya sigma, ini sigma gitu, maka ini menjadi mu min sigma, ini menjadi mu plus sigma. Nah, ini yang disebut sebagai selang kepercayaan. Nah, bagaimana kalau kita lakukan ini untuk uji statistik? Nah, kita definisikan begini. Misal, X1, X2, sampai Xn, ini sampel dengan PDF. Gabungan, katakanlah F, X, mu, gitu ya. L itu statistik untuk X1, X2, sampai Xn. U juga U ini katakanlah statistik untuk X1, X2, sampai Xn. Ini adalah statistik untuk X. N itu, dan kita asumsikan katakanlah L itu kurang dari U. L itu dari lower, ya U-nya dari kata upper. Sedemikian sehingga probabilitas, katakanlah ini mu, oh, L kurang dari tau mu, fungsi dari mu kurang dari U sama dengan 1 min alfa. Yang tidak tergantung pada mu. Maka interval dari low sampai up disebut interval kepercayaan satu min alfa 100% untuk gamma
Gamma atau tau 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 di atasnya. Tuh, oke ya, definisi selang kepercayaan nih. Nah, selang interval kepercayaan 1 min alfa% ini mendefinisikan juga yang disebut dengan koefisien kepercayaan. Kalau saya misalkan mu ini anggota omega subset dari R. Alfanya antara 0,1 karena diukur dalam persen ya. Fungsi UX memenuhi probabilitas mu dari UX kurang sama dengan mu itu lebih besar dari 1 min alfa untuk semua mu. Ini disebut sebagai batas bawah interval kepercayaan untuk mu dengan taraf kepercayaan alfa. Sedangkan infimum mu anggota omega dari P mu UX kurang dari mu disebut koefisien kepercayaan. Nah, fungsi U yang meminimumkan P
mu UX kurang dari mu bintang untuk setiap mu bintang kurang dari mu disebut Uniformly most accurate atau UMA. Kita lihat contoh, misalkan ya, contohnya kita coba lihat contoh. Kalau X1, X2, sampai Xn, ini sampel atau variabel acak, I, ID, XI, normal, mu sigma kuadrat untuk setiap I 1, 2, sampai N. Analisislah interval X bar min C1 sampai ke X bar plus C2. Oke. Gimana menganalisis itu? Oke, nah sekarang nah agar interval mempunyai taraf kepercayaan satu min alfa, maka haruslah probabilitas X bar min C1 kurang dari mu kurang dari X bar plus C2 itu ya. Ini kan harus lebih besar dari satu min alfa. Atau kalau mi X barnya yang masuk, probabilitas dari di sini menjadi X bar. Oke,
ini ke kiri kan menjadi min ya. Min berarti ini menjadi mu min C2, sedangkan yang ini menjadi mu min C1. Oke, benar nggak? Benar atau salah? Nah, itu mu-nya pindah, ikbarnya pindah. Oke ya, benar kelihatannya. Nah, sekarang kalau semuanya saya kalikan dengan akar N per sigma. Probabilitas mu min C2 oh, kali akar N per sigma kurang dari, kalau mu-nya dimasukkan, per min mu itu akar N per sigma kurang dari mu min C2 akar N per sigma ini lebih besar dari 1 min alfa. Ya, eh salah, mu-nya udah pindah. Salah, salah, salah. Ini kan mu-nya udah saya pindah, ngapain? Sorry, ini kan nggak ada di sini. Nah, gini. Kan mu-nya pindah ke tengah. Sorry, 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 sorry. Ini dong. Ini berarti kebalik dong. Ini benar C2, yang ini C1. Ah, ngaco ini kan benar tuh. C1 ya. Ya udah saya tulis ulang yang sini biar cukup. Sorry, ngaco, ngaco, ngaco. Kan view-nya pindah masuk ke dalam ini P itu. Oh, yang ini berarti kan kurang dari C1 akar N per sigma ini lebih besar dari 1 min alfa gitu. Ah, oke. Tetapi saya punya ikbar min mu ini per sigma kali akar N ini berdistribusi normal standar. Maka
dapat dipilih C1 sama dengan sedemikian sehingga probabilitas min C2 akar N per sigma kurang dari X bar min mu per sigma akar N kurang dari ini C1 kurang C1 C2 mana lihat ngaco. Nah, C2 C2 ini C2 ini C1 C1 akar N per sigma ini sama dengan 1 min alfa. Ya, sekarang jika sigma tidak diketahui, maka pilih C1 sama dengan min C2, katakanlah C. Sehingga tadi C akar N. C akar N per sigma ini distribusi normal dengan percayaan alfa, yaitu alfa per 2. Akibatnya X bar min C-nya diganti, sorry, saya tulisnya, sorry, ini dulu deh. Itu kan C-nya nanti ada langkah yang tidak tertulis. Ini kan berarti nah, ini berarti kan C itu sama dengan C itu sigma Y alfa per 2 per akar N. Tuh, akibatnya X bar min X bar min C akar N, C akar N per sigma Y alfa
Ini akar N. Balik-balik, sigma Z alfa. Sorry. Konsentrasi. X min sigma per akar N Y alfa per 2 sampai X bar ditambah sigma per akar N Y alfa per 2 itu mempunyai panjang interval dua kali sigma per akar N per 2. Boleh. Kan ke kiri sigma per akar N Z alfa per 2. Kanan gitu berarti 2 kali. Nah, yang kedua, jika tadi apa tadi yang pertama tadi harusnya kebalik ya. Jika diketahui ya, gembel balik-balik ke balik-balik saya selalu. Oke. Kedua, jika sigmanya yang tidak diketahui. Nah, probabilitas ini kalau tidak diketahui di sini berarti kan katakanlah sigmatopinya itu S. P min C2 kurang dari X bar min mu kurang dari C1 per 1 min apa? Dapat dipilih C1 dan C2 menggunakan fungsi distribusi student tidak normal ya, distribusi student dengan derajat kebebasan setelah N-1. Sedemikian sehingga ini probabilitas C akar N per S kurang dari akar N per S kali bar min mu
kurang dari C1 akar N per S. Ini lebih besar dari 1 alfa. Nah, S itu adalah penduga dari sigma. Maka ini menjadi P min C2 akar N per sigma kurang dari akar N per sigma X bar min mu kurang dari C1 akar N per sigma sama dengan 1 min alfa. Nah, sekarang kalau saya pilih C1 sama dengan min C2 sama dengan C, maka C per S kali akar N ini sama dengan distribusi student dengan derajat kebebasan 0,1 dengan kepercayaan alfa. Sehingga interval X bar min S akar N P N min 1 alfa per 2. Jadi di sini kan Anda punya C sama dengan S per akar N P N1 alfa per 2 sampai X bar plus S akar N P N min 1 alfa per 2 mempunyai panjang 2S per akar N P N min 1 alfa per 2. Oke, baterainya habis. RKMD. Nah, sekarang yang dimaksud selang kepercayaan tak bias. Interval kepercayaan dengan taraf kepercayaan domain alfa untuk fungsi ekosegma tau
untuk fungsi dari mu, katakanlah tau, parameter lah, itu saja dah. Tidak harus mungkin bisa sigma, disebut interval kepercayaan tak bias. Jika dan hanya jika peluang terjadinya kesalahan untuk peta kurang dari atau sama dengan 1 min alfa. Sekarang kalau X2 sampai Xn ini katakanlah sampel dengan PDF gabungan katakanlah F X beta X gitu, selang konsisten lah selang atau interval kepercayaan log X kurang dari fungsi dari parameter kurang dari up X dengan koefisien kepercayaan 1 min alfa disebut umau, disebut uniformly most akurat unbiased atau UM jika dananya jika satu LX kurang dari tau tau kurang dari UX ini selang kepercayaan
Pak Bias dengan taraf kepercayaan 1 min alfa. Kedua, dalam selang kepercayaan Pak Bias dengan taraf kepercayaan 1 min alfa Lx atau beta kurang dari Ux bertepat seragam uniformly akurat. Mulai ya, oke, oke, saya tutupnya dulu ya. Oke, saya kira ini ya materi kuliah hari ini. eh, untuk UTS minggu depan, sebentar, bentar. UTS minggu depan jadwalnya nanti nunggu dari prodi ya, ditentukan oleh prodi. Kemudian materinya sampai hari ini. Sebelum saya tutup ada pertanyaan. Saya izin bertanya Pak, untuk UTS Ya, nanti kira-kira memungkinkan nggak ya untuk bikin cheat sheet? mau bikin apa? Cheat sheet Pak, catatan. Eh, boleh lah. Oke, silakan. Apa ada ketentuannya Pak, misal berapa lembar atau harus tulis tangan atau sebagainya? Enggak lah. Orang kalau udah niat mau itu ya sudah. Ya open book aja udah gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke. Yang lain ada pertanyaan? Enggak ada? Oke. Enggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.